Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar Rafiun Aja. NIM 2112200000259. Teknik Elektro, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan alat ukur dan pengukuran listrik. Alat ukur listrik untuk mengetahui besaran listrik DC maupun AC seperti tegangan, arus, resistansi, daya, faktor kerja, dan frekuensi, kita menggunakan alat ukur listrik. Bahkan dalam satu alat ukur listrik digunakan untuk mengukur beberapa besaran, misalnya tegangan AC dan DC, arus listrik DC dan AC, resistansi kita menyebutnya multimeter. Untuk kebutuhan praktis tetap dipakai alat ukur tunggal, misalnya untuk mengukur tegangan saja atau daya listrik saja. Sampai saat ini alat ukur analog masih tetap digunakan karena handal, ekonomis, dan praktis. Namun, alat ukur digital makin luas dipakai karena harganya makin terjangkau, praktis, dan penunjukannya makin akurat dan presisi. Ada beberapa istilah definisi pengukuran listrik yang harus dipahami. Yang pertama adalah alat ukur. Alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari kuantitas atau variabel. Yang kedua adalah akurasi. Kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Yang ketiga, presisi. Hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat untuk membedakan satu pengukuran dengan lainnya. Yang keempat, kepekaan, yaitu ratio dari sinyal output atau tegangan alat ukur perubahan input atau variabel yang diukur. Yang kelima, resolusi, perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat ukur. Yang keenam adalah kesalahan, angka penyimpanan dari nilai sebenarnya variabel yang diukur. Di sini ada sistem satuan. Sistem satuan yaitu sistem metrik yang dipelopori Prancis sejak 1795. Amerika Serikat dan Inggris juga menggunakan sistem metrik untuk kepentingan internasional, tapi untuk kebutuhan lokal menggunakan sistem CGS atau centimeter gram second. Sejak tahun 1960 dikenaikan sistem internasional SI Indonesia, sistem Indonesia unit sebagai kesepakatan internasional 6 besaran yang dinyatakan dalam sistem SI yaitu. Jadi di sini ada tabel, yaitu ada besaran, satuan, dan simbol. Ada panjang, satuannya meter, M, massa kilogram kg, waktu detik S, arus listrik ampere A, temperatur termodinamika derajat Kelvin, dan intensitas cahaya candela. Secara praktis, besaran listrik yang sering digunakan adalah volt, ampere, ohm, henry, dan sebagainya. Di sini juga ada tabel besaran dan simbol, nama simbol dan persamaan. Arus listrik I, ampere A, gaya gerak listrik E, volt V dan V, tegangan V, volt V, resistansi R, ohm, dan juga ada muatan listrik Q, yaitu kolom C, kapasitansi C, farad F, kualitas medan listrik E, kerapatan flux listrik D. Juga ada permittivity, juga ada kekuatan medan magnet, flux magnet, kerapatan medan magnet, induktansi, dan permeability. Di sini juga ada ukuran standar kelistrikan. Ukuran standar menggunakan sangat penting karena sebagai acuan peneraan alat ukur yang diakui oleh
komunitas internasional. Ada 6 besaran yang berhubungan dengan kelistrikan, yaitu standar ampere, resistansi, tegangan, kapasitansi, induktansi, kemagnetan, dan temperatur. 1. Standar ampere. Menurut ketentuan standar internasional adalah arus konstan yang dialirkan pada dua konduktor dalam ruang hampa udara dengan jarak 1 meter di antara kedua penghantar menimbulkan gaya 2 kali 10⁻⁷ Newton M panjang. Standar resistansi menurut ketentuan SI adalah kawat alloy manganin resistance 1 ohm yang memiliki tahanan listrik tinggi dan koefisien temperatur rendah, ditempatkan dalam tabung sterisolasi yang menjaga dari perubahan temperatur atmosfer. Standar tegangan ketentuan SI adalah tabung gelas Weston mirip huruf H memiliki 2 elektrod. Tabung elektrod positif berisi elektrolit merkuri dan tabungan elektrod negatif diisi elektrolit kadmium, ditempatkan dalam satu ruang tegangan Weston pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 1,01858 volt. Standar kapasitansi menurut ketentuan SI diturunkan dari standar resistansi SI dan standar tegangan SI dengan menggunakan sistem jembatan Maxwell. Dengan ketentuan resistansi dan frekuensi secara teliti akan diperoleh standar kapasitansi Farad. Standar induktansi menurut ketentuan SI diturunkan dari standar resistansi dan standar kapasitansi dengan metode geometri standar induktor akan diperoleh. Dan juga ada standar temperatur. Menurut ketentuan SI diukur dengan derajat Kelvin. Besarnya derajat Kelvin didasarkan pada 3 titik acuan air saat kondisi menjadi es. Yang ketujuh juga ada standar luminasi cahaya menurut ketentuan SI. Sini juga ada sistem pengukuran. Ada 2 sistem pengukuran, yaitu sistem analog dan digital. Sistem analog berhubungan dengan informasi dan data analog. Sistem analog berbentuk fungsi kontinu, misal penunjukan temperatur dalam tunjukkan oleh skala, penunjukan jarum pada skala meter, atau penunjukan skala elektronik yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Ini juga ada alat ukur listrik analog. Alat ukur listrik analog merupakan alat ukur generasi awal dan sampai saat ini masih digunakan. Bagiannya banyak komponen listrik dan mekanik yang saling berhubungan. Bagian listrik yang penting adalah magnet permanen, tahanan meter, dan kumparan putar. Bagian mekanik meliputi jarum petunjuk, skala, dan skrup pengatur jarum penunjuk, yaitu disebutkan pada gambar tersebut. Mekanik mengatur jarum penunjuk merupakan dudukan poros kumpara putar yang diatur kekencangannya yang terdapat pada gambar tersebut. Jika terlalu kencang, jarum akan terhambat. Jika terlalu kendor, jarum akan mudah goncang. Pengaturan jarum penunjuk sekaligus untuk memposisikan jarum pada skala 0 meter. Alat ukur analog memiliki komponen putar yang akan beraksi begitu mendapat sinyal listrik. Cara beraksi jarum penunjuk yang menyimpang dulu baru menunjukkan angka pengukuran. Pada meter dengan
kelas industri baik dari jenis kumbara putar maupun jenis besi putar seperti meter yang dipasang pada panel meter banyak dipakai peredam jenis pegas. Dan pada gambar tersebut ada pola penyimpanan jarum meter analog dan jenis skala meter analog. Di sini ada multimeter analog. Multimeter salah satu meter analog yang banyak dipakai untuk pekerjaan kelistrikan atau bidang elektronika. Multimeter memiliki 3 fungsi pengukuran, yaitu voltmeter untuk tegangan AC dengan batas ukur 0 sampai 500 volt, pengukuran tegangan DC dengan batas ukur 0 sampai 0,5 volt dan 0,500 volt. Ampermeter untuk arus listrik DC dengan batas ukur 0,50 dan 0,15 ampere, pengukuran arus listrik AC 0, sampai 15 ampere. Ohmmeter dengan batas ukur dari 1 ohm sampai 1 ohm. Di sini juga ada alat ukur digital yang seperti pada gambar tersebut. Alat ukur digital sangat banyak dipakai dengan berbagai kelebihan, murah dan mudah dioperasikan dan praktis. Multimeter digunakan untuk menampilkan beberapa pengukuran untuk arus milimeter, temperatur derajat Celcius, tegangan milivolt, resistansi ohm, frekuensi Hz, daya listrik MW sampai kapasitansi NF. Pada dasarnya, data informasi yang diukur bersifat analog. Blok diagram alat ukur digital terdiri komponen sensor, penguat sinyal analog, analog to digital, konverter mikroprosesor, alat cetak, dan display digital. Sensor mengubah besaran listrik dan non-elektrik menjadi tegangan karena tegangan masih dalam orde MV, perlu diperkuat oleh penguat input. Sinyal input analog yang sudah diperkuat dari sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Dengan ADC, analog to digital akan diolah oleh perangkat PC atau mikroprosesor dengan program tertentu, dan hasil pengolahan disimpan dalam sistem memori digital. Display digital akan menampilkan angka diskrit dari 0 sampai angka 9. Ada 3 jenis, yaitu 7 segmen, 14 segmen, dan dot metrik 5x7. Sinyal digital dari atas 0 dan 1. Ketika sinyal 0 tidak bertegangan atau off, ketika sinyal 1 bertegangan atau on, yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.